Engkau selalu baik dalam hidup kami. Dan satu kesempatan kembali untuk kami duduk di bawah kaki-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu Bapa. Dan kami selalu minta pertolongan-Mu Allah Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami. Kami perlu pewahyuan-Mu, kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tahu hanya melalui karya-Mu Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa menangkap isi hati Bapa. Urapi kami semua, sucikan dan layakkan kami semua Tuhan. Kami siap untuk makan makanan yang luar biasa daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Thank you guys. Boleh. Mau berdiri terus sampai terakhir. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kalian dikasih Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk bulan April di minggu yang terakhir. Dan artinya tahun 2023 ini kita udah hampir melewati 4 bulan. Dan saya secara pribadi bersyukur sekali sama Tuhan ya. Tuhan tuh baik banget dalam hidup kita. Di tahun ini Tuhan berikan sama kita satu kebenaran, abides in His love ya. Artinya tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Ya, tetap nikmati kasihnya Tuhan, jangan keluar, jangan pergi, jangan andelin kekuatan kita, jangan andelin siapapun, tetap tinggal gitu ya. Dan saya percaya bukan kebetulan juga kalau 2 hari yang lalu saya bersama dengan adik-adik atau anak-anak youth, anak-anak dari Bapak Ibu Saudaraku, dan kita di situ sama-sama mereview kembali, merecall kembali gitu ya, apa yang selama 4 bulan ini Tuhan sudah ajarkan sama kita. Ya, yang pastinya Tuhan rindu untuk kita lebih mengenal Dia ya, dan kita juga rindu untuk mengenal Tuhan kita. Amin. Dia yang menyelamatkan kita, siapa sih Dia sebetulnya? Jadi saya di sini mau tampilkan, minta tolong di belakang. Ada beberapa, ini dari mereka ya. Jadi ini ada beberapa mungkin testimoni begitu ya. Testimoni dari beberapa koordinator di Bless. Ini yang mereka dapatkan selama 4 bulan. Dan saya percaya ketika Tuhan juga pilih mereka untuk mereka jadi koordinator, itu juga yang akan mereka sampaikan. Karena kita gak mungkin menyampaikan sesuatu yang kita gak tahu atau kita gak alami gitu ya. Nah pagi hari ini saya tergerak untuk kasih tahu sama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi waktu anak-anaknya datang ke Bless tuh mereka tuh ngapain sebetulnya. Ya waktu mereka komsel tuh mereka ngapain. Ya ini ada beberapa hal, waktu saya tanya apa yang kamu dapat selama 4 bulan ini. Kemudian ada seseorang yang menulis, saya terkesan dengan abides in His love. Ya kemudian di sini ditulis, Allah adalah sumber kasih. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, setiap kata yang ditulis sama para koordinator ini membuat saya terharu gitu ya. Tuhan, aku percaya Engkau yang sebetulnya terus bergerak di dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Mereka generasi yang sangat berharga dan Tuhan mau pakai mereka. Waktu seseorang mengatakan Allah adalah sumber kasih, saya udah bersyukur di situ ya. Kemudian dikatakan lagi apa? Setiap orang yang tinggal di dalam kasih Allah, Allah di dalam dia di dalam Allah, Allah di dalam dia di dalam Allah. Terus ya saya ulang, saya bolak-balik. Karena betul kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Enggak kemana-mana. Sesungguhnya kita dapat membagikan kasih Allah. Maka kita harus terlebih dahulu terima dulu kasih Allah. Mana mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita gak terima dulu. Dan kita tahu sumber kasih itu Allah. Ya, menerima dan memiliki kasih Allah itu sendiri baru kita bisa bagikan kasih itu kepada sesama. Dan kalaupun kita dapat mengasihi sesama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Puji nama Tuhan, mengerti ya, menangkap kebenaran firman Tuhan. Yang lain, slide berikutnya ada. Ini saya yang ini ya, sorry. Nah ini kemudian ada yang menuliskan God is in my story. Ini tema kita di bulan Februari, kalau Bapak Ibu Saudaraku masih ingat ya. Yusuf bisa bertahan, bisa mampu menghadapi setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Yaitu dibuang, dijual, difitnah, begitu ya, dilupakan sama juru minuman. Semuanya Yusuf tuh percaya bahwa Tuhan tuh yang tulis kisah hidupnya. Kalau dilihat kisah hidupnya begitu buruk, tapi Yusuf tetap bisa move on, bisa terus jalanin. Kenapa? Karena Yusuf tahu ini Tuhan tuh lagi tulis kisah hidup saya. Ya. Yusuf itu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi, itu yang membuat Yusuf gak bunuh diri. Kalau saya bilangnya gitu ya di Bless ya, Yusuf gak menyerah, Yusuf gak bunuh diri. Ya, Yusuf tetap menjalani hari-harinya, Yusuf tidak takut, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Luar biasa ya, ini yang ditangkap sama anak-anak kita, sama adik-adik kita.
Yang lain? Nah ini ya, salah seorang menulis lagi, kemanapun kita melangkah dalam hidup, yang penting, kalau yang penting tuh satu ya, terpenting, yang penting. Yang penting tuh apa sih? Yang penting tuh kita ingat ada Dia, ya, ada Tuhan di sisi kita. Bapak, ini nulis Bapak aja saya sudah bersyukur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat dan kita bisa panggil Dia Bapak. Ya, saya berdoa anak-anak di Bless itu semakin mengerti bahwa Tuhannya adalah Bapaknya. Bapak itu ingin dekat dengan kita atau kepada kita. Jadi ayo katanya ya, kita jalan-jalan bersama dengan Dia dalam kehidupan kita. Ajak obrol dalam segala kegiatan. Curhat, ya ini bahasa anak muda ya Bapak Ibu Saudaraku. Nangis, ketawa-ketawa gitu ya. Setelah kita sadar Bapak kita itu dekat dan tidak jauh. Saya ini nggak tahu ya ini typo atau keyboardnya rusak gitu ya. Tapi saya percaya ini yang nulis punya pengalaman merasakan jauh dengan Tuhan. Dan betapa seringkali kita melihat ketika kita melakukan kesalahan, kayaknya Tuhan marah deh sama saya. Kayak Tuhan jauh deh dari saya. Tapi puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan akhirnya mengubahkan dan Dia bilang, Bapak itu tuh dekat dengan kita, Bapak tuh nggak jauh sama kita. Maka akibatnya ini, ketika kita sadar bahwa Bapak itu dekat dengan kita, Bapak ingin dekat dengan kita dan Bapak tuh nggak jauh dari kita, maka kita bisa menikmati kehidupan yang indah ini. Anak-anak di Bless tahu kehidupan di dunia itu nggak indah Bapak Ibu Saudaraku, mereka juga bisa merasakan. Tapi mereka mengerti waktu Tuhan itu tinggal di dalam mereka dan mereka tinggal di dalam Tuhan. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini indah. Karena bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang lain. Aduh saya pengen kasih lihat semua ya. Nih. Jika kita tinggal di dalam kasih Kristus kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Dia. Anak ini mengerti ya. Yesus adalah anak Allah. Dan ketika Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Yesus, kita jadi anak Allah juga. Karena kan ada Yesus. Ya, makanya dia bilang kalau Bapa mengasihi Yesus berarti Bapa juga mengasihi kita. Kan kita ada Yesus. Oh, puji Tuhan. Kebenaran demi kebenaran saya percaya Roh Kudus terus sampaikan buat anak-anak kita. Karena mereka butuh sekali. Ya. Yang lain, nih ya, God is in my story katanya. Apa yang menjadi fokus kita, hidup kita atau Dia? Sebetulnya bagaimana kita melihat hidup kita? Apakah berdasarkan apa yang kita alami? Atau kita dapat melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Diajarkan bahwa hidup ini bukan tentang kamu. Hidup ini tentang Tuhan yang tulis cerita hidup kamu. Dan Dia penulis yang baik, Dia gak pernah gagal waktu tulis hidup kita. Ya, hidup ini bukan tentang kita. Praise the Lord. Ya, anak-anak mengerti hidup ini bukan tentang kita. Melainkan tentang Dia. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya. Tetapi siapa yang kita punya dan siapa yang memiliki kita. Haleluya, puji Tuhan. Hidup ini bukan tentang di mana kita berada. Mau di penjara, ya, mau di selokan, mau di lembah. Bukan di mana kita berada. Tapi kita tuh lagi sama siapa. Puji Tuhan. Berikan sekali kemuliaan buat Tuhan kita. Saya terus berdoa. Kebenaran Tuhan boleh terus dibukakan buat generasi kita. Amin. Setiap masing-masing kita punya kisah hidup masing-masing. Yang sama, yang pasti sama adalah Tuhan ingin kita nikmati hidup ini bersama dengan Dia. Ya, termasuk dalam keadaan yang buruk, bahkan paling hancur sekalipun, Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu enggak diem, Tuhan itu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masih banyak lagi slide yang lain, saya cepat aja Bapak Ibu, ini God is in my story. Dunia selalu perlihatkan pada kita bahwa sukses selalu berbicara tentang seberapa banyak uang yang kita punya, setinggi apa kita ya, jabatan ya, seberapa banyak kita bisa kerja keras. Tapi belajar dari Yusuf bahwa yang sukses itu adalah karena Tuhan menyertainya. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang melimpahkan mercy and favor untuk Yusuf dan untuk kita juga. Anak ini menyadari Tuhannya sama. Dan kalau Yusuf dikasih mercy and favor, kita juga, dia bilang. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini dapat favor dan mercy-Nya Tuhan. Ya, Dia yang menyertai kita, Dia penulis hidup kita yang gak pernah gagal nulis hidup kita lewat pengertian yang benar. Anak ini bisa tulis ya. Mesti ngerti yang benar.
tentang hidup. Lewat pengertian yang benar akan arti hidup membuat kita bisa enjoy. Ya, ini anak yang berbeda yang tulis. Tapi dia di sini nyatakan kalau kita ngerti sebetulnya apa arti hidup, kita tuh bisa nikmati loh. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan gejolak ini. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Bahasa anak muda memang saya ajarinnya hang out. Ya, anak muda kan biasanya ngomongnya hang out gitu ya. Jadi hang out with Jesus. Hang out with Jesus prosesnya memang gak kelihatan. Luar biasa ya, anak ini menyadari emang gak kelihatan. Prosesnya kan itu dalam hati. Ya gitu. Tapi hasilnya dia bilang akan kelihatan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ini luar biasa sekali. Salah seorang menuliskan tentang grace and truth. Dan mungkin saya gak bisa bacain semuanya. Tapi dia sangat mengerti apa perbedaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada yang salah dengan perjanjian lama. Tapi itu kisah lama. Ya, itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sesuatu yang kelihatan. Sedangkan kasih karunia itu berbicara mengenai seseorang pribadi yang dikenal dengan nama Juru Selamat, Jesus, our Savior. Ya. Gak kelihatan, tapi dia melebihi akal dan pengertian. Hukum Taurat itu sangat erat hubungannya dengan perbuatan daging. Dan berkembang sampai dengan hari ini sehingga membuat manusia itu sangat mengutamakan hukuman. Salah hukum gitu ya. Mesti adil, mesti dihukum. Kecepatan, kebenaran dari kekuatan sendiri, perbuatan yang kelihatan yang ada hasilnya. Tetapi kasih karunia itu erat hubungannya dengan apa? Dengan percaya. Percaya total kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus, ya, sesuatu transformasi yang kadang nggak kelihatan, yang nggak cepat, tapi sebetulnya itu terjadi. Hukum Taurat berbicara tentang semuanya tentang diri kamu. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Ini Bapak Gembala juga pernah sampaikan ya waktu itu ya. Hukum Taurat atau perjanjian lama itu bicara tentang apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan. Tapi kasih karunia bicara tentang apa yang Yesus lakukan buat kita. Apa yang dia sudah lakukan buat kita dan apa yang dia bisa lakukan buat kita. Puji nama Tuhan. Hukum Taurat membawa kepada kematian, kasih karunia memberikan hidup. 2 minggu yang lalu ya Bapak Chin Beng mengatakan salah dikit mati, kamu harus mati. Itu hukum Taurat. Tetapi kasih karunia memberikan hidup. Hukum Taurat tidak bisa membawamu kepada kebenaran yang sejati. Hanya kasih karunia yang bisa. Sebab itu Roh Kudus dapat tinggal di dalam kita. Karena kamu sudah dibenarkan. Dan kamu dibuat kudus. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Jadi kesempatan pagi hari ini saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudaraku. Support, dorong anak-anak. Untuk datang dan dengar ya kebenaran firman Tuhan. Mereka perlu. Kita gak bisa jagain mereka setiap saat. Apalagi pergaulan saat ini, zaman dunia semakin jahat ya. Saya tahu si jahat juga semakin bekerja keras gitu ya. Karena dia mau ambil generasi yang sangat berharga. Tapi saya lebih percaya bahwa Tuhan kita lebih dahsyat. Amin. Saya percaya di tempat ini bukan kebetulan kalau ada program ibadah youth lah atau ibadah VK. Kemudian juga ada komsel, bless. Seperti itu, di situ ada jenjangnya. Dorong anak-anak kita untuk mereka datang. Supaya mereka kenal Yesus. Ya, kenal. Bukan dengar apa kata orang, tapi mereka mengalami. Ya memang kadang-kadang di bless mereka ada games, ada apa begitu ya. Tapi saya perhatikan luar biasa Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan pakai gamesnya itu untuk terus mengajak mereka juga untuk kenal Tuhan. Memang kadang-kadang masih ada salah-salah nih Bapak Ibu Saudaraku, saya sekalian testify ya. Kalau nggak ada yang kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak kalau datang ke bless tuh ngapain aja. Kemarin main terus ada yang salah ya. Anaknya Ishak dan Ribka Yusuf gitu ya. Saya juga ketawa ya, sakit perut gitu ya, salah tapi nggak apa-apa, anak-anak belajar. Ya, yang penting mereka terus dengar kebenaran. Mereka perlu makan. Mereka perlu makan karena sudah terlalu banyak informasi yang mereka terima dan informasi nggak menyelamatkan mereka. Fakta kenyataan nggak menyelamatkan mereka. Kebenaran Yesus selamatkan mereka. Jadi bawa mereka untuk mereka dengar firman Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku juga sama. Supaya di rumah nyambung ya. Jadi anaknya ke bless, Bapak Ibu ke Sharon. Bapak Ibu Saudaraku kalau mau ke bless boleh sih. Cuman ada 2 syaratnya. Syarat pertama mesti ikut Sharon dulu, nanti saya dimarahin ya. Syarat kedua asal gak malu aja ya sama anak-anak gitu ikut bareng-bareng. Tapi sebetulnya boleh silakan datang. Karena apa? Karena kita sama-sama belajar firman Tuhan.
kita kenal siapa Tuhan kita. Oke, hari ini kita belajar menutup ya Grace and Truth di bulan keempat. Dan saya kasih tema hari ini adalah Keep in Step with the Spirit. Karena ini diambil dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mau kasih lihat, ini adalah ayat panduan kita selama bulan April. Jadi Grace and Truth diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah itu berarti sudah ya. Telah menjadi manusia dan firman itu diam, tetap tinggal, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat 17 mengatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, di luar sana banyak pengajaran sesat, hati-hati. Tapi saya bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan hadir dan bisa dengar kebenaran. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Bukan hanya kasih karunia saja. Karena ada pengajaran yang mengatakan, oh Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Jadi kamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Waktu itu Bapak Denis juga pernah ya menyampaikan firman Tuhan. Dia dengar. Malah Bapak Denis dengar dengan telinganya sendiri gitu, diajarkan di sebuah acara rohani gitu. Dan kamu bisa lakukan dosa apapun. Kaget ya. Gak seperti itu. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Kalau saya berikan gambaran seperti hadiah, di dalamnya itu kebenaran dan dibungkus dengan kasih karunia. Ya. Tuhan berikan kepada kita kasih karunia tapi sekaligus di dalamnya ada kebenaran. Untuk memudahkannya saya coba kasih gambaran kepada Bapak Ibu Saudaraku tentang wanita yang waktu itu kedapatan berzina dan pada saat itu dibawa ke Yesus. Harusnya hukum Taurat atau hukum Musa itu dia dilempari batu. Ya. Kemudian yang Yesus lakukan apa? Dia berikan kasih karunia. Kalau yang lain gak lempar batu, saya juga enggak. Padahal Yesus berhak, punya hak untuk lempar batu. Karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tapi Yesus memberikan kasih karunia. Jemaat yang dikasih Tuhan, kasih karunia itu artinya kebaikan Tuhan yang kita tuh gak layak untuk terima. Sekali lagi, kebaikan Tuhan yang kita tuh gak layak untuk terima. Wanita ini gak layak karena dia jelas-jelas sudah salah. Tapi Yesus datang ya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, dia gak lempar. Tapi jangan lupa kebenarannya ada. Kebenarannya Yesus katakan kepada wanita ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang lain, Yesus waktu itu jalan sama murid-muridnya terus ketemu sama seseorang yang naik di atas pohon. Siapakah dia? Wah luar biasa ya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Sakeus. Dan Yesus bilang sama Sakeus apa? Sakeus turun. Saya mau ke rumah kamu. Wow, itu kasih karunia Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Sakeus orang jahat. Ya, dia tuh cekik sendiri bangsanya ya, dia peras, dia ambil uang seperti itu. Dia pemungut cukai. Tapi dia dapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Karena Yesus mau datang ke rumahnya, datang. Duduk bersama, makan bersama, tidur bersama, mungkin nginep di rumah Sakeus. Saya nggak tahu. Dan kebenaran itu ada. Terbukti dari Sakeus yang kemudian dia akhirnya katakanlah keesokan harinya dia bilang saya akan jual setengah harta saya. Dan saya akan kembalikan mereka yang pernah saya cekik gitu kan berkali lipat. Lihat kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi jangan percaya kalau ada yang khotbah, ada yang bicara di YouTube atau dimanapun bilang Yesus kasih karunia dan Anda boleh berbuat dosa seenaknya karena Tuhan udah ampuni semua dosa kita. No, keliru. Karena Tuhan selalu bilang jangan berbuat dosa lagi. Ketika ketemu sama Tuhan, kenal sama Tuhan, ya, keinginan daging itu akan rontok. Yang ada adalah aku kembaliin deh, aku kasihin deh hartaku seperti Sakeus. Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, ini kasih karunia. Yesus berlutut dan Yesus basuh. Cuci kaki murid-muridnya, betul? Semua satu-satu murid-murid jangan gak layak. Karena kasih karunia itu artinya kebaikan Tuhan yang kita tuh sebenarnya gak layak untuk terima. Tapi Yesus basuh. Tapi kemudian kebenarannya adalah kalau aku udah basuh kakimu, basuh yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melayani sesama. Sama seperti dia sudah terlebih dahulu melayani kita.
Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, makanya grace and truth. Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 17 dikatakan hukum Taurat diberikan oleh. Jadi hukum Taurat itu dititipkan ke Musa sama Tuhan. Tapi kasih karunia dan kebenaran, dia datang sebagai personal. Datang. Yesus itu datang. Ya, jadi terima Yesus karena dia kasih karunia dan dia kebenaran. Amin. Oke. Nah hari ini Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya akan bacakan di bagian awal ya. Ayat 16 maksudku ialah, ini Paulus yang tulis. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menarik buat saya. Waktu kita hidup oleh roh, maka itu hasilnya ya. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti keinginan daging, hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16 mengatakan seperti itu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian di sini dikasih tahu ya, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi kalau tidak disebutkan bukan berarti itu nggak termasuk, enggak ya. Itu kawan-kawannya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Hari ini ayatnya dari Galatia 5 ayat 25 yang mengatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version dikatakan if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Saya akan coba bahas satu persatu. If we live by the Spirit, hidup oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh? Ya. Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Yesus tahu ketika kita sebagai manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan juga sudah terkutuk jatuh dalam dosa. Kita gak bisa merdeka. Sekalipun orang melakukan kebaikan, ya, tapi kebaikan itu selalu bermotif. Ya, supaya saya masuk surga lah, supaya saya disayang lah, supaya... Ujung-ujungnya tuh sebetulnya tuh perbuatan baik itu tuh menjijikan di hadapan Tuhan. Ya Bapak Gembala sudah pernah khotbahkan itu. Jadi tanpa kemerdekaan dari Yesus, kita atau manusia itu akan selalu jadi budak dosa. Apapun yang dia lakukan tuh pasti semuanya tuh daging. Tapi Yesus datang dan merdekakan kita sehingga kita tuh seolah seperti Adam dan Hawa pada saat awal. Kita bisa pilih, kita merdeka. Makanya Paulus berulang kali mengatakan kemerdekaan yang udah dikasih sama kita jangan disalahgunakan. Gitu. Karena kita sekarang jadi bisa milih. Tetapi tadi kita baca ayatnya sebetulnya ketika kita sudah mati bersama dengan Kristus, keinginan kita untuk daging lagi itu sebenarnya udah gak ada. Sinful nature, keinginan kita untuk melakukan dosa itu udah gak ada. Dan ini semua karena Yesus yang memerdekakan kita. Ya, jadi kita bisa memilih. Kita semua yang ada di tempat ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Sesungguhnya kita sudah mati bersama dengan Tuhan dan kita dibangkitkan bersama dengan Dia dan kita bisa milih. Kita jadi bisa punya kuasa. Sedangkan mereka yang belum, mereka nggak bisa. Mereka akan selalu ikutin apa kata daging atau dosa. Seperti itu. Jadi hidup dengan roh itu karena Tuhan sudah membangkitkan kita. Roh kita yang mati itu sudah dibangkitkan kembali bersama dengan Dia. Makanya kita bisa hidup oleh roh, dengan roh. Ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20, saya suka sekali ayat ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, memang kita belum diganti ya tubuh kemuliaan, masih dalam daging. Tapi hidup yang di dalam daging ini Paulus katakan adalah hidup oleh iman di dalam Yesus, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita gak sendiri lagi. Kalau dunia mereka sendiri. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, mata jasmani lihatnya sendiri. Saya juga di depan ini saya sendirian. Secara jasmani. Tapi saya tahu saya gak sendiri. Ada roh Tuhan yang menyertai saya. Ada roh Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita gak sendiri lagi. Jadi ketika godaan itu datang, ya ketika masalah, pencobaan, semua penderitaan datang. Ingat, pegang ayat ini. Aku tuh hidup, dihidupkan oleh roh Tuhan. Dan aku tuh gak sendiri. Dan jangan lagi memperkatakan, aku sendiri, aku capek sendiri, aku susah sendiri, aku sedih sendiri. Itu gak benar. Ini yang benar. Pegang ini. Aku tuh gak sendiri. Aku hidup, Kristus hidup di dalam aku. Enggak sendiri lagi. Wow, powerful waktu kita mengerti ini. Ya. Oke, kemudian Galatia 3 ayat 11 sampai 14 saya bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia membuat dirinya terkutuk. Untuk gantikan kita di atas kayu salib ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia hari ini termasuk kepada kita. Sehingga apa? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Amin. Jadi kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Roh Tuhan tuh ada di dalam kita. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi if we live by spirit, tentu kita sudah hidup ya oleh karena roh Tuhan. Selanjutnya Galatia 3 ayat 24 sampai 26 saya bacakan lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan hanya karena iman. Sekarang iman itu telah datang, oh yes. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya, karena Yesus sudah datang, Kristus sudah datang. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, saya banyak mengatakan hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hidup di bawah hukum Taurat, itu yang keliru. Karena kita udah gak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Memang kenapa sih lah hidup di bawah hukum Taurat? Contohnya gini deh. Saya minta maaf dulu ya sebelumnya ya. Kalau ada, kalau gak ada ya puji Tuhan, haleluya ya. Mungkin dengan anak-anak, ayo makan. Kalau gak makan Tuhan Yesus marah loh. Ya, itu hidup di bawah hukum Taurat. Kita takut-takutin anak kita, Tuhan marah loh, Tuhan marah loh. Saya ngebayangin gitu ya Tuhan lagi di surga, Yesus dan Bapa lagi bercengkrama, begitu ya lagi berkati anak-anak, tiba-tiba Tuhan marah loh. Dan Tuhan tuh kayak, hah? Siapa yang marah gitu kan? Itu hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu harus dilakukan plek ketiplek gitu ya. Salah dikit tuh kamu mati. Tapi kita keliru mengartikan itu. Sehingga akhirnya kita ngerasa Tuhan jauh.
Seberapa banyak kita juga sering menghukum diri kita sendiri ketika kita melakukan dosa. Tadi Galatia 2 ayat 19 sampai 20 ya, hidup kita tuh udah bukan milik kita lagi loh. Kita tuh gak sendiri loh, Kristus ada dalam kita. Kalau Tuhan gak hukum kita, kenapa kita hukum diri kita sendiri? Kita salah, memang kita salah. Ya, saya ajarkan ini sama anak-anak di Bless. Waktu kita salah, karena kita masih bisa salah, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita salah, cepet-cepet kita datang sama Tuhan. Ya, cepet-cepet kita bilang sama Bapak, Bapak maaf, aku salah. Bapak tolong aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau ampun. Jadi datang sama Tuhan. Jangan kita malah menghukum diri. Seringkali orang menghukum diri, akhirnya tuh jadi jauh sama Tuhan. Dan ini yang diinginkan sama si jahat. Akhirnya jadi, udahlah aku gak layak, gak deh gak ke gereja lagi. Aku dosanya udah baik, itu hukum diri sendiri. No, itu hidup di bawah hukum Taurat. Jangan seperti itu. Atau sebaliknya kita hukum orang lain. Kenapa? Lu salah sama gua. Aduh ini maaf ya pakai lu gua. Soalnya kebiasaan di Bless. Kamu salah sama saya gitu ya. Jadi saya hukum kamu. Saya hukum kamunya gimana? Gak ajak ngomong. Antepin, cuekin, inginin gitu ya. Hey, kita gak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita masih belum sanggup untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Lagi-lagi datang sama Yesus. Yesus, aku sakit. Hatiku sakit. Tapi aku tahu aku mesti mengampuni. Aku gak bisa Yesus, tapi Engkau bisa. Kasih karunia artinya Yesus yang lakukan buat kita. Aku gak bisa Yesus. Tapi aku percaya Engkau kasih-Mu tuh akan terus membebat luka hatiku sehingga aku pun bisa mengampuni. Karena Engkau. Gitu ya. Itulah sebabnya saya katakan kita perlu untuk dipimpin sama Roh. Ya, tadi kan kalau keinginan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Contohnya seperti itu. Jadi takut sama Tuhan, ya, nakut-nakutin orang. Awas ya kamu kalau nakal ya, nanti Tuhan kutuk kamu jadi batu. Loh, sejak kapan Tuhan kutuk jadi batu? Itu malin kundang kali, ya udah kecampur-campur cerita ya antara Alkitab sama dongeng gitu ya. Yang ada menjadi tiang garam, itu istri Lot. Dan Tuhan sudah peringatkan waktu itu. Tapi jadi batu nggak ada ya, tiba-tiba kita asal aja gitu. Minta maaf ya Bapak Ibu Saudaraku, yuk makanya datang Sharon. Ya, datang ibadah dengerin kebenaran firman Tuhan supaya apa? Supaya di rumah nyambung. Ngobrolnya adalah kebenaran. Ya, bukan cerita-cerita di luar. Oke, yang kedua, let us also. Ya, jadi tadi saya mau katakan kita sudah hidup, ya, kita sudah hidup by the Spirit, live by the Spirit karena Tuhan sudah merdekakan kita. Let us also. Apa itu artinya let us also? Mari kita juga, satu ajakan. Karena kita udah bisa milih sekarang. Karena kita sudah dibebaskan sama Tuhan dan kita jadi sudah bisa milih. Nah Paulus mengajak, yuk kalau kamu udah hidup oleh Roh, ayo kamu juga dipimpin sama Roh. Ya, mari kita juga. Makanya di sini di Galatia 3 ayat 1 sampai 3 Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Paulus tanya, adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya sudah jelas. Kita terima roh karena Injil, karena Yesus Kristus. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita udah mulai di dalam roh. Jangan kita akhiri dengan daging. Makanya terus kenal Tuhan, abide in His love. Supaya apa? Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Oke, kemudian keep in step. Ya, keep in step. Apa itu artinya keep in step? Tetap melangkah. Ya. Galatia 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, bukan pendorong, bukan penyuntrung gitu ya. Kadang-kala kita tuh nggak sabar. Ya. Kamu tuh udah ke gereja berapa lama? Kok nggak sabar-sabar gitu ya? Kita malah ngomong begitu sama pasangan kita lah, sama anak kita lah, atau sama. Hey, keep in step. Keep in step itu artinya melangkah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris yang lain ya, selain keep in step, dikatakan walk.
with the Spirit. Walk itu berjalan. Enggak ada yang suruh lari. Roh Kudus itu menolong. Langkah demi langkah demi langkah. Waktu kita masih belum berhasil dan dia siap untuk angkat kita. Seringkali dunia yang selalu ajarin untuk gak sabaran. Kamu kenal Tuhan Yesus, kamu udah pelayanan gitu ya, kamu harus begini. Hey. Step. Pelan-pelan keep in step with the Spirit. Tuhan yang terus akan proses kita, ubahin kita. Dan dia menolong, bukan pendorong. Ya, hidup dipimpin sama Roh di dalam setiap langkah kehidupan kita, diproses sama Tuhan. Ya, dia adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Oh iya, tentu saja. Dunia gak pernah bisa melihat Roh. Karena dunia selalu lihat berapa uang kamu, berapa rumah kamu, berapa mobil kamu, berapa istri kamu. Tapi Roh Kudus kita kenal dia. Tapi kita kenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Gak mungkin kita membiarkan diri kita dipimpin sama pribadi yang kita gak percaya. Dan gak mungkin kita percaya sama pribadi yang gak kita kenal. Makanya abide in His love. Makanya tahun ini kita sama-sama terus belajar untuk kenal Tuhan Yesus. Jangan dari apa kata orang, tapi alami Tuhan. Hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku datang ke tempat ini dengar firman Tuhan. Tapi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yuk dibuka Alkitab. Dibaca, Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan mau memperkenalkan dirinya lebih lagi sama kita. Kita gak mungkin kasih, sekali lagi, kita gak mungkin kasih diri kita dipimpin sama Roh Kudus, sama pribadi yang kita gak percaya. Dan bagaimana kita bisa percaya kalau kita gak kenal? Untuk kenal kita perlu setiap saat, setiap waktu merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, with the Spirit, saya katakan, dan with the Spirit ini dengan Roh. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dan ini sudah datang. Karena perkataan ini adalah perkataan Yesus ketika Roh Kudus memang belum dicurahkan ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya suka ayat ini. Setiap kali saya renungkan ayat ini pasti saya bergetar ya, mau nangis. Kenapa? Karena saya tahu bukan karena kuat dan gagah saya kenal Yesus. Tapi karena Yesus, karena saya hidup di bawah kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus ya, dia sudah datang dan dia yang pimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Yuk berikan diri kita untuk dipimpin sama Roh Kudus. Dan dia akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, didengar Roh Kudus dari siapa? Dari Bapa, dari Yesus. Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ya untuk kita bisa dipimpin sama Roh Kudus? Dua Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama kita perlu percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Menuntun kita, menolong kita. Ya, dia Roh kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tapi kemudian yang kedua kita perlu baca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, ini kepada Timotius ya, diberikan ya, engkau sudah mengenal kitab suci. Bukan dikatakan engkau sudah hafal kitab suci, engkau sudah tahu, engkau sudah expert, engkau sudah kenal. Kenal. Kekristenan bukan agama, kekristenan itu hubungan dengan Kristus. Amin. Bukan agama, hubungan. Kenal. Engkau dari kecil sudah mengenal kitab suci. Yang apa? Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab ini ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan, oh saya dengar suara Roh Kudus, tapi kemudian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya minggu lalu Ibu Yulia sudah katakan,
untuk tahu yang palsu, kita harus tahu yang asli. Baca firman Tuhan. Dan sebelum baca firman Tuhan selalu berdoa, Roh Kudus minta dibukakan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini ditulis oleh Roh Kudus. Dia yang paling tahu artinya apa. Jangan coba-coba mengartikan sendiri. Kita bisa ngerti, tapi ngertinya benar apa enggak? Pengertian yang benar. Ya, ayatnya ada itu. Ya. Jadi untuk bisa dipimpin sama Roh Kudus, ya, kita perlu baca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi panduan. Sehingga ketika Roh Kudus berkata-kata kepada kita, tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, makanya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan untuk dibukakan firman Tuhan. Jadi kalau gitu yang terakhir, apa itu ya? Ada kata slow. Ini hanya tips aja dari saya untuk kita semua. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Slow itu bukan pelan-pelan ya, tapi itu dari singkatan ya Bapak Ibu Saudaraku. S-nya ada, L-nya ada, O-nya, W-nya ada. Jadi S-nya itu dari kata stop atau sick. Saya buka ya. Nah ini ya, stop atau sick. Ya. Jadi gimana supaya kita dipimpin sama Roh Kudus? Ini aplikasi tips aja ya. Jadi stop atau seek. Artinya kita cari dia. Ya cari. Roh Kudus panggil dia dalam hati kita. Karena dia roh, dia mengerti. Panggil. Ketika kita mungkin mau tanya sesuatu, kita perlu hikmat, kita perlu pengarahan dalam mengambil keputusan. Anak misalnya mau tegur anak lah ya, mau ngobrol anak, mau didik anak. Gimana ya cara yang baik, cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus cari. Dan kemudian apa? Dia akan selalu jawab. Listen, dengerin kemudian Roh Kudus bicara apa. Yang pasti Roh Kudus akan bicara sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu tahu firman Tuhan seperti apa. Ya, dengarkan. Seringkali mungkin kita berdoa sama Tuhan, cari Tuhan, tapi udah gitu kita gak dengerin ya, udah keburu pergi dulu gitu. Udah keburu mutusin dulu. Panggil dia, stop. Stop dari semua aktivitas kita, dari suasana hati kita, stop dulu. Cari Tuhan, Tuhan tolong ini gimana? Dan saya percaya dia akan bicara. Waktu sudah dia bicara, listen, obey. Obey. Obey itu artinya ikuti, taati. Ya, obey itu artinya ikuti, taati. Apa yang Roh Kudus ingatkan kepada kita? Ya, jangan sakiti hati anak. Ada ya ayatnya seperti itu ya. Maka orang tua mungkin bisa berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Jangan dikatain, aduh saya udah ya jangan dikasih contoh ya. Karena saya pernah dengar ini sendiri. Jangan gitu. Dengan hikmat Tuhan, kalau kita harus tegur anak, tegur. Tetapi dengan kata-kata yang benar. Kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah watch. Saksikan, lihat. Dan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Ketika kita memberi diri kita dipimpin sama Roh, lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Sesungguhnya Tuhan yang berperang bagi kita. Seperti Gideon, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingat ceritanya, berperang hanya dengan 300 orang. Dan di situ pun ketika berperang Tuhan hanya katakan pegang sangkakala, pegang buyung dan juga obor ya kalau tidak salah begitu kan. Dan cuma dipecahkan, cuma ditiup dan Tuhan yang berperang. Watch. Waktu kita cari Tuhan, dengar Tuhan, taati Tuhan dan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi kalau kita hidup oleh Roh dan kita semua sudah dihidupkan oleh Roh Tuhan. Yuk beri diri kita untuk dipimpin juga oleh Roh. Saya percaya ada hikmat Tuhan yang menyertai dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat-sangat bisa di-enjoy tadi ya kalau kata anak-anak bless. Karena Tuhan menyertai, karena Roh Tuhan memimpin hidup saya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya pikir saya tidak bisa khotbah lebih baik dari Lana. Karena itu saya harapkan nanti di kemudian hari lebih banyak Lana berkhotbah buat kita. Amin saudara. Amin ya. Apa yang dikatakan Lala, saya tahu. Saya ngerti. Tapi satu kejelekan saya suka tidak sadar saudara. Jadi benar apa yang dikatakan pendeta Yakub Susabda. Bahaya manusia itu apa? Bukan dia nggak tahu, dia tahu tapi nggak sadar. Pada waktu Lala ngomong baru saya sadar, saudara. Iya, berapa kali Tuhan udah komplit ngomongnya, tapi saya yang suka tidak sadar. Dan kembali hari ini saya dicelikan
Bukan karena saya tidak tahu, saudara. Saya tahu ayat-ayat yang Lala katakan. Tapi sepertinya saya lupa. Saya tidak sadar. Saya tidak sadar. Makanya saya ingat seorang ahli ekonomi berkata, pada waktu kita lihat data-data, kita hanya lihat angka-angka aja. Tapi yang sadar begitu, waduh, dari data-data kita bisa ambil kesimpulan. Oleh karena itu biarlah Tuhan memberikan kepada kita kesadaran. Sehingga bukan kita tahu, tapi kita sadar apa artinya ini. Ternyata Yesus, Alkitab sudah dengan komplit memberikan kepada kita perlengkapan-perlengkapannya. Tapi jeleknya kita suka gak sadar. Dan menurut Pak Yakub, salah satu sifat manusia suka lupa, suka gak sadar. Allah begitu baik, sudah memberikan semua kepada kita. Tapi kita yang seperti dibutakan, kita tidak sadar. Dan hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya. Dan waktu Lala berbicara, saya kembali disadarkan. Saya hanya berpikir kalau saya sebagai gembala sidang juga sering gak sadar. Lebih-lebih jemaat. Oleh karena itu biar Tuhan menyadarkan saya. Karena sifat manusia selalu suka gak sadar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hati kami. Bukan karena kami tidak tahu. Kami mungkin sudah tahu segalanya. Kami tahu teorinya. Tapi kami tidak sadar. Sehingga itu yang menyebabkan kami tidak berubah. Karena kami hanya tahu saja. Tapi tidak menyadari dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati saudara Stella ini. Tambah-tambahkan hikmat. Sehingga lewat kehidupannya, hidupnya benar-benar menjadi terang di antara kegelapan. Menjadi terang, menerangi kita yang sering buta. Kita yang sering tidak sadar. Tapi firman Tuhan mencalikan mata hati kita. Mengingatkan kami. Sehingga kami semua jalan di jalan yang benar. Terang firman Tuhan membuat kami tidak terantuk lagi. Tidak menabrak pohon lagi. Tidak menabrak tiang listrik lagi. Tapi berjalan dengan baik. Firman Tuhan adalah kompas bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmatnya. Biarlah dia menjadi terang di bless. Biarlah menjadi dia terang di yod. Biar dia terang juga di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan juga memberi kepada kami terang itu. Sehingga dimanapun kami ada, kami benar-benar menjadi terang. Seperti Engkau adalah sumber terang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini. Tapi biarlah firman Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami bisa berjalan selalu di dalam terang. Karena Yesuslah sumber terang kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.